Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mubni, Stambuk A351190004, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang erosi. Pengikisan padatan yang berupa sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es karakteristik hujan, grab pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Erosi sebenarnya merupakan proses alami yang mudah dikenali, namun kebanyakan tempat kejadian ini diperparah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk, penggundulan hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan dan perladangan, kegiatan konstruksi atau pembangunan yang tidak terata dengan baik, dan pembangunan jalan. Tanah yang digunakan untuk menghasilkan tanaman pertanian biasanya mengalami erosi yang jauh lebih besar dari tanah dengan vegetasi alaminya. Jenis-jenis erosi. Yang pertama, erosi air. Erosi ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, splash erosion, erosi oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah karena butiran air hujan. Partikel-partikel tanah yang halus terlepas dan terlempar ke udara. Set erosion, erosi oleh air yang jatuh dan mengalir di permukaan tanah secara merata sehingga partikel-partikel tanah yang hilang merata di permukaan tanah. Rill erosion, erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah dengan membentuk alur-alur kecil dengan kedalaman beberapa sentimeter. Gully erosion, erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah yang miring atau di lereng perbukitan yang membentuk alur-alur yang dalam dan lebarnya mencapai beberapa meter dan berbentuk V. Stream erosion, erosi oleh air dalam membentuk aliran sungai, lembah sungai berbentuk U. Terjadi erosi lateral yang makin ke hilir makin dominan dan dapat membentuk sungai bermander. Jika tingkat curah hujan berlebihan sedemikian rupa sehingga tanah tidak dapat menyerap air hujan, maka terjadilah genangan air yang mengalir kencang. Pada dasarnya, air merupakan faktor utama penyebab erosi, seperti aliran sungai yang deras. Erosi oleh gelombang. Erosi terjadi oleh gelombang laut yang memukul ke pantai. Erosi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, erosi oleh pukulan gelombang yang memukul ke tebing pantai. Yang kedua, abrasi atau korasi, erosi oleh material yang diangkut gelombang ketika gelombang memukul ke tebing pantai. Yang selanjutnya, erosi oleh angin. Erosi ini terjadi oleh angin yang bertiup. Erosi ini terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau bervegetasi sangat jarang di daerah gurun atau pesisir. Erosi oleh es. Erosi ini terjadi oleh gerakan massa es dalam bentuk cluster. Erosi karena gravitasi. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringannya merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Erosi oleh organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan, atau penghancuran terhadap batuan. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang erosi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.